Shalom. Devosi Keluaran pasal 22. Dalam ayat 21 firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Demikian firman Tuhan. Ada 3 reaksi ketika kita menjumpai seseorang yang malang hidupnya. Yang pertama, ada yang memandang rendah karena ia merasa dirinya lebih berkuasa. Yang kedua, ada yang merasa tidak peduli sehingga tidak merasa perlu untuk menolong. Dan yang ketiga, tergerak oleh belas kasihan sehingga mendorongnya untuk memberi pertolongan. Saat hati seseorang berpusat pada diri sendiri, maka ia akan mengabaikan hidup orang miskin. Sebaliknya, hati yang berbelas kasihan akan mendorongnya untuk menolong mereka yang menderita. Di masa lalu, kehidupan para janda, orang asing, dan anak-anak yatim kerap diperlakukan tidak adil. Dan Tuhan Allah berfirman kepada orang-orang Israel untuk tidak menindas mereka yang lemah. Tuhan Allah mengingatkan bahwa dulu mereka juga adalah orang asing. Ya, tentunya yang dimaksud ketika mereka berada di Mesir. Dulu Israel adalah orang asing, mereka menderita dan tertindas. Tuhan Allah menunjukkan betapa menderitanya hidup sebagai orang asing yang tertindas. Dan pengalaman itu akan selalu mengingatkan mereka untuk tidak menindas keberadaan orang asing, juga orang-orang miskin yang berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya, agar kita menaruh belas kasihan kepada mereka yang dalam kondisi malang hidupnya. Ketika kita melihat orang yang lapar, melihat orang yang haus, kita harus memberi mereka makan atau mereka minum. Artinya tanggung jawab untuk memperhatikan sesama dan berbelas kasihan kepada mereka, juga kepada seperti anak yatim, para janda, demikian juga orang-orang miskin, adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari Tuhan, oleh karena anugerahnya kita diterima dan diselamatkan. Karena itu kita juga memiliki panggilan, yakni berbelas kasihan kepada sesama. Belas kasihan dan kepedulian kepada yang lemah adalah karakter Tuhan Allah kita, yang semestinya juga menjadi karakter setiap kehidupan orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Apalagi di dalam perjanjian baru sangat jelas memberikan satu pesan dan amanat kepada kita sebagai orang percaya. Kalau kita dijuluki garam dan terang, artinya hidup kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Garam yang memberkati, demikian juga terang yang boleh menyinari kegelapan. Sehingga melalui keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan setiap orang yang melihat perbuatan orang-orang percaya dalam langkah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka pun boleh turut memuliakan Tuhan melalui setiap perbuatan orang-orang percaya yang menjadi saksi bagi banyak orang lain. Karena itu mari kita senantiasa menaruh kasih pada mereka yang berkekurangan, pada janda-janda maupun juga orang-orang yang membutuhkan, termasuk yatim piatu. Sehingga melalui ini semua kasih Kristus dinyatakan melalui kehidupan orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Mari tidak ada yang pernah menjadi sia-sia ketika kita menaburkan sesuatu yang baik. Pasti Tuhan melihat, pasti itu boleh mendatangkan berkat, dan berkat itu bukan saja kepada yang melakukannya, tetapi juga kepada orang-orang yang kepadanya berkat itu tersalurkan. Tuhan Yesus memberkati.